Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmatnya lah, alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, diberi kelancaran. Dan semoga kita sekarang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga terus diberi kesehatan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga dipertemukan di jannah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Ibu juga di sini alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sehat kita bisa menjalankan aktivitas, sehingga kita bisa bermuajahah, bertemu dengan teman kita, saudara kita, orang tua kita, walaupun hanya dengan atau lewat layar kaca. Tidak apa-apa. Kita silaturahmi tidak berarti harus kopi darat, bertemu langsung. Karena silaturahmi dengan media sekarang yang kita gunakan itu bisa disebut dengan silaturahmi. Seperti sekarang ini, mungkin kalian sudah lama tidak berjumpa dengan ibu, hampir 2 bulan kita dipisahkan. Jadi mungkin secara raga kita berpisah, tapi secara hati, apalagi ibu setiap minggunya memberikan tugas bahasa Arab, Al-Quran hadis, sama tahsin, tahfiz. Jadi insya Allah dengan pembelajaran jarak jauh kita masih bisa bersilaturahmi. Ya, yang penting kita berikhtiar di rumah saja. Dengan di rumah saja kita sudah bisa melawan virus yang sedang ramai saat ini, yaitu virus corona atau disebut dengan COVID-19. Ya, mudah-mudahan dengan di rumah saja, beribadah di rumah saja, bersekolah atau belajar pun di rumah saja. Yang penting kita tetap menjalankan aktivitas kita sebagai mestinya. Ya, mungkin kalau dibilang rindu, Umi juga rindu. Kalian juga pasti rindu akan sekolah kalian yang sudah lama, ya, sama. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan virus yang sedang mewabah di negeri kita, khususnya di daerah Jakarta, mudah-mudahan segera berlalu, ya, segera hilang virus supaya kita bisa beraktivitas kembali, ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di sekolah nanti. Kita saling mendoakan
doakan teman kita, orang tua kita, guru-guru kita. Kita doakan semua semoga sehat walafiat. Bagaimana anak-anakku, masih menyimak? Alhamdulillah ya. Jangan bosan-bosan untuk menyimak ibu sekarang, karena ibu di sini tidak akan memberi tugas bahasa Arab, Al-Quran hadis, tafsir tapis, tidak. Di sini ibu hanya memberikan sedikit tausiah, sedikit penyegaran tentang apa itu berpuasa, ya. Dari mana itu kita diperintahkannya untuk berpuasa? Karena turunnya surat Al-Baqarah ayat 183 itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan langsung oleh Nabi pada waktu itu di tahun kedua di bulan Hijriyah. Di tahun kedua hijrahnya Nabi, ya. Turunlah ketika itu surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika itu Nabi menerima wahyu seperti itu, beliau langsung berdiri di atas mimbar menghadap kepada para sahabatnya, dan beliau berfirman, dan beliau bersabda, Ayyuhan nas, sayudillukum syahrun azim mubarak. Ayyuhan nas, wahai manusia, sayudillukum, akan datang kepada kalian syahrun azim, bulan yang sangat agung, mubarak, dan penuh keberkahan. Seketika itu beliau berpesan kepada para sahabatnya, pada umatnya, untuk segera menyambut bulan yang penuh keberkahan. Dan beliau bersabda, Man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu ala nir. Man fariha, barang siapa yang bersukacita, yang bergembira, bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallah, maka Allah mengharamkan jasadahu, jasadnya, ala niron, ke dalam api neraka. Ya, itu untuk bergembira saja Allah mengharamkan jasad kita, apalagi kita melaksanakan bulan puasa. Ya, anak-anakku ya, ibu banggakan. Di sini ibu akan mengangkat tema tentang 4 golongan yang dirindui oleh surga. Siapa saja itu? Ada 4. Ya, yang pertama orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu orang yang selalu menjaga lisannya. Yang ketiga orang yang beri makan kepada orang yang sedang kelaparan. Dan yang keempat yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi yang pertama apa tadi? Gemar membaca Al-Quran. Kenapa? Surga merindui orang yang gemar membaca Al-Quran. Karena apa? Di dunianya saja orang tersebut sudah menjaga ayat-ayat suci Allah. Dengan apa menjaganya? Dengan selalu membaca ayat-ayat itu. Dengan Allah menjanjikan diberikan ketenangan, baik lahir maupun ketenangan batin. Ya, insya Allah Allah tidak akan lalai, tidak akan tutup mata kepada orang yang gemar membaca ayat-ayat suci-Nya. Jadi ada janji Allah memang. Ya,
Barang siapa orang yang membaca 3 huruf, ya, hanya 3 huruf. Alif, lam, mim. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, dan mim 10 kebaikan. Itu kita gabung menjadi 30 kebaikan. Bayangkan, itu baru alif, lam, mim. Ya, belum kita baca yang lainnya, surat lainnya, 1 ayat, 1 surat, 1 juz, 1 ain, bahkan hatam selesai sampai semua, ya, semua ada ayat-ayat Al-Quran kita selesaikan di penghujung Ramadan kita. Insya Allah Allah akan melipat gandakan, ya. Yang kedua yaitu orang yang menjaga lisannya. Lisan memang tidak bertulang, karena itu salah satu anggota tubuh kita yang tidak bertulang, tapi bagaikan sebilah pedang. Kenapa dibilang sebilah pedang? Karena dengan lisan kita akan terjadi peperangan. Dengan lisan kita akan terjadi kehancuran. Kita bisa menyakiti hati teman kita, saudara kita, orang tua kita, hanya karena dengan lisan. Maka dari itu jagalah lisan kita, agar kita selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ya. Karena Allah berjanji dan Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang beriman dan kepada hari akhir, maka berkatalah dengan baik atau diam. Maka dari itu, kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita dan takut akan kita mengeluarkan kata-kata kotor, maka itu lebih baik diam, ya. Kita lebih baik diam, dan mungkin dengan diamnya kita semua akan menjadi baik. Sekarang yang ketiga, yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Insya Allah Allah akan melipat gandakan bagi orang yang beri makan, ya, kepada orang yang sedang kelaparan. Memberi seteguk air pun Allah akan menjanjikan di surga pun akan diberi minum di surga nanti. Contohnya, ya, apalagi kita sekarang ada di bulan yang penuh berkah ini, semua kebaikan kita akan berlipat gandakan. Kita sekeliling kita sekarang banyak yang kehilangan pekerjaan, yang tadinya bekerja tadi tidak bekerja, yang berpenghasilan tinggi tadi menjadi tidak tinggi, mungkin karena kondisi yang sekarang ini yang sedang mewabah karena virus corona ini, ya. Karena dari itu, kenapa kita selalu wajib tolong menolong sesama manusia di saat kondisi sekarang ini. Mudah-mudahan kita lebih peka kembali, ya, untuk berbuat baik, karena di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang kekurangan. Maka dari itu, jangan segan-segan kita untuk bersedekah kepada orang yang di bawah kita, ya, yang banyak yang masih membutuhkan. Karena Allah tidak akan apa? Tidak akan lupa akan Allah lipat gandakan di surga nanti. Yang terakhir yaitu orang yang berpuasa. Kenapa? Dengan berpuasa kita bisa selain menjaga kesehatan kita, dan kita akan lebih peka terhadap sesama manusia, ya. Dihubungkan tadi dengan yang ketiga, kita lebih tahu, lebih peka bagaimana rasanya kelaparan, bagaimana rasanya menahan haus dan lapar, ya. Jadi lebih peka kepada orang yang mungkin setiap hari
mereka menahan haus dan lapar, ya. Kalau kita insya Allah sahur, kita menjalankan sahur, dan nanti maghrib pun kita makan, ya. Jadi dengan puasa kita bisa menjalankan amanah dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa orang yang berpuasa itu dirindui oleh surga? Karena ada 8 surga yang disediakan oleh Allah. Salah satunya yaitu surga Ar-Royan, khusus itu untuk orang yang berpuasa. Itu janji Allah. Jadi kita sebagai umat muslim, umat mukmin khususnya, semoga kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang cukup yang Ibu berikan, mungkin tidak banyak, ya. Jadi tadi ada berapa? Ada 4 manusia atau 4 golongan yang diridhoi oleh surga, ya. Kalian tulis kembali, dirangkum di buku tulis. Dan mudah-mudahan dengan tausiah ini ada sedikit penyegaran. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu. Mudah-mudahan kita bertemu langsung di sekolah nanti, ya, karena kita sudah sama-sama rindu. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.